Halo nakama. Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan kembali pembahasan pada spoiler sebelumnya, yang dimana kali ini kita akan membahas tuntas isi cerita dari chapter 1042. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Pada chapter 1042 ini berjudul Pemenang Tidak Butuh Rasionalisasi. Di sampul chapter kita diperlihatkan dengan sampul buku yang berjudul Vinsmoke. Sepertinya Charlotte Mondior telah berhasil memenjarakan beberapa pasukan Germa Double Six, sehingga dia pun menamai sampul bukunya tersebut dengan nama Vinsmoke. Dan di sampul chapter ini kita juga melihat Pudding yang berada di barisan paling depan, dengan ditemani oleh kedua saudara terkuatnya yaitu Charlotte Oven dan Charlotte Bruley yang berada di belakangnya. Sampul chapter ini memiliki judul pelayaran Germa Double Six volume ke-6 dengan membawa Neji dan Yonji ke Whole Cake Island. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada scene awal, kita diperlihatkan dengan pertarungan X-Drake melawan bos CP0 yang saat itu berada di basement kastil level 1. Nampaknya pada scene ini, X-Drake telah berhasil menusuk bos CP0 dengan pedangnya, dan tusukan pedang tersebut pun telah berhasil menembus tubuh bos CP0. Di saat tubuhnya yang telah tertusuk dan mengeluarkan banyak sekali darah, bos CP0 sempat berbicara pada X-Drake dengan mengatakan, mengapa dia melakukan semua ini padanya. X-Drake pun membalas omongan dari bos CP0 tersebut dengan mengatakan bahwa dengan cara inilah dia dapat menegakkan keadilan. Melihat X-Drake yang berhasil memberontak dari pasukan khusus pemerintahan dunia, bos CP0 pun mengatakan iri karena X-Drake telah berhasil menemukan jati dirinya. Namun di saat yang bersamaan, bos CP0 juga berhasil melepaskan dirinya dari tusukan yang telah X-Drake lakukan. Sehingga pada akhirnya, bos CP0 pun melakukan serangan balik pada X-Drake dengan berhasil memukul bagian wajahnya. Dan X-Drake yang telah menerima serangannya tersebut, nampaknya dia telah mendapatkan luka yang cukup serius dengan mengeluarkan banyak sekali darah dari mulutnya. Kemudian scene pun beralih pada lokasi keberadaan penduduk ibu kota bunga. Di sini diperlihatkan dengan suasana penduduk di area ibu kota bunga yang masih dalam perayaan festival apinya. Di mana pada puncak perayaan acara festival tersebut, penduduk ibu kota bunga pun telah melakukan sebuah ritual dengan menuliskan harapannya pada lampion yang akan diterbangkan. Dan di sana juga terdapat seorang anak kecil yang bernama Otoko sedang ikut menerbangkan lampion tersebut. Lalu scene beralih pada lantai atap kastil Onigashima. Rupanya di sini masih dalam pertarungan sengitnya antara Luffy dengan Kaido. Dan di dalam pertarungannya tersebut, Luffy telah berhasil menyerang Kaido secara membabi buta dengan tekniknya yang bernama Snake Man. Dengan membuat semacam kumpulan pegas dari tangannya, Luffy pun dapat melancarkan pukulan beruntun pada Kaido dengan membuat tangannya dapat mengikuti arah kemanapun Kaido coba menghindar. Di tengah hantaman yang terus-menerus diterimanya, Kaido pun dibuat kesakitan atas apa yang telah dilakukan Luffy. Dan Kaido juga mempertanyakan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Luffy ini, sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Luffy pun sepertinya mengabaikan pembicaraan Kaido tersebut dengan terus melakukan serangan-serangannya. Kaido yang tak terima atas perlakuan Luffy padanya ini, dia pun menyuruh Luffy untuk menghentikan serangannya tersebut. Luffy pun kembali mengabaikan ocehan Kaido itu, dan dia pun dibuat sangat marah setelah mengetahui Kaido masih dalam keadaan mabuk parah. Sehingga hal itu membuat Luffy tak ingin berhenti untuk terus menyerang Kaido dengan pukulannya. Namun sepertinya serangan yang telah dilakukan Luffy ini ternyata tak membuat Kaido goyah sedikit pun. Dan di saat dirinya akan bersiap membalas serangan, Kaido pun mengatakan pada Luffy bahwa dia juga dapat melihat masa depan sama seperti yang bisa Luffy lakukan. Kemudian Kaido pun membuktikan omongannya tersebut dengan berhasil menyerang Luffy dalam wujud kepala naganya. Dengan leher kepala naga yang dapat memanjang ini, Kaido dapat dengan mudah menyerang Luffy dengan cara menggigit tubuhnya. Dan tak berhenti di situ. Dalam wujud naga besarnya ini, Kaido pun kemudian menelan Luffy dan membawanya pergi terbang ke atas pulau Onigashima.
Luffy yang telah tertelan dalam mulut Kaido ini, dia pun mencoba memberontak dan mengatakan pada Kaido untuk cepat mengeluarkan dirinya. Kaido pun memuntahkan Luffy keluar dari dalam mulutnya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, Kaido juga melancarkan serangan semburan dari dalam mulutnya yang bernama Blast Bird. Dengan semburan Blast Bird-nya ini, Kaido pun berhasil membuat Luffy terpental sehingga menembus keluar Pulau Onigashima. Sepertinya serangan Blast Bird yang telah dilakukan oleh Kaido ini begitu sangat dahsyat, sehingga Yamato yang saat itu berada di basement Pulau Onigashima pun telah dibuat terpental akibat semburan api yang saat itu melintas di hadapannya. Meskipun telah terkena semburan Blast Bird dari Kaido, nampaknya Luffy pun masih dapat bangkit kembali dan berhasil menggunakan teknik Gearfort lain yang bernama Bone Man. Sementara di posisi Kaido yang telah berhasil membalikan keadaannya, dia pun seolah meremehkan Luffy dengan mengatakan bahwa dia dapat melakukan serangan kembali dengan sangat mudah. Luffy yang saat itu telah kehabisan tenaganya, dia pun mengatakan bahwa teknik Bone Man yang saat ini dia gunakan adalah teknik Gearfort terakhir yang dapat dia lakukan. Dan waktu yang tersisa untuk bertahan dari teknik Gearfort-nya ini hanya tinggal beberapa menit saja. Sementara Kaido yang saat itu melihat Luffy yang telah berada di ambang kekalahannya, dia pun mengatakan bahwa keadaan Luffy sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan. Namun ocehan Kaido tersebut telah dibantah oleh Luffy dengan persiapan dirinya yang akan kembali untuk menyerang. Dan Luffy pun bertekad pada dirinya dengan mengatakan, jika tidak dapat mengalahkan Kaido, maka rakyat di negeri Wano ini akan terus mengalami kelaparan. Mendengar Luffy mengatakan hal itu, Kaido pun dibuat tertawa dan mengatakan bahwa rakyat Wano bukanlah urusannya. Dan Kaido juga mengatakan bahwa rakyat Wano adalah rakyat pecundang yang sudah terbiasa dengan kekalahan dan mati dengan penuh kehormatan. Luffy yang dibuat marah dengan ucapan Kaido tersebut, kemudian dia pun mengatakan pembelaannya untuk para samurai, bahwa para samurai itu adalah orang-orang yang sangat tangguh. Melihat Luffy yang penuh dengan ambisinya tersebut, Kaido pun memberikan suatu pilihan pada Luffy untuk memilih menjadi pemenang ataukah menjadi pecundang. Karena bagi Kaido, pemenang itu tidak butuh sebuah rasionalisasi. Luffy yang tak ingin mendengar ocehan dari Kaido tersebut, akhirnya dia pun kembali melancarkan serangannya dengan teknik yang bernama Supreme Kongan. Dan dengan teknik serangannya ini, Luffy akhirnya dapat membuat tubuh naga Kaido terpental dan terbaring di atas tanah. Meski dalam keadaan tubuh yang sudah mencapai batasnya, nampaknya Luffy pun terus berusaha untuk melancarkan serangannya pada Kaido. Akan tetapi, di saat Luffy akan menyerang Kaido kembali, rupanya Kaido telah kembali dalam mode hybridnya dan berhasil menyerang Luffy dengan teknik yang bernama Roaring Thunder Bagua. Dengan serangan yang telah dilakukan Kaido tersebut, Luffy dibuat terpental hingga hampir kehilangan kekuatan dari teknik Gearfort-nya. Dan Luffy yang tak ingin kekuatan Gearfort-nya menghilang, dia pun kemudian mencoba menahan agar angin tak keluar dari dalam mulutnya. Lalu Kaido yang saat itu melihat Luffy dalam keadaan terpojok, dia pun dibuat tertawa melihat keadaan Luffy yang seolah sudah di ambang batasnya. Luffy yang tak ingin kalah begitu saja dari Kaido. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, dia pun bersiap kembali untuk menyerang Kaido. Dan dalam tekad serangannya ini, Luffy mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu pukulan lagi untuk mengalahkan Kaido. Dan jika dia gagal untuk melakukannya, maka kekalahan sudah akan berpihak padanya. Dengan teknik Gomu Gomu no Supreme Kongan-nya, Luffy mencoba untuk melancarkan serangannya kembali pada Kaido. Sementara Kaido yang melihat Luffy dengan ambisi yang tak kenal menyerahnya, dia pun seolah meremehkan Luffy dengan mencoba menantang serangannya tersebut. Dan di saat Luffy akan melancarkan serangannya kembali, tiba-tiba Boss CP0 pun muncul di tengah-tengah pertarungan dan membuat Luffy dan Kaido pun terkejut ketika melihatnya. Hingga pada akhirnya, kehadiran Boss CP0 ini telah berhasil mengecoh serangan yang akan Luffy lakukan pada Kaido. Melihat Boss CP0 yang tiba-tiba muncul dengan mengacaukan pertarungan mereka berdua, Kaido pun seolah diingatkan kembali dengan insiden ketika dirinya berhasil mengalahkan Kozuki Oden. Pada saat itu di masa lalu, kekalahan Oden pun terjadi karena serangannya telah berhasil dikecoh oleh seorang penyihir yang telah menyamar menjadi anaknya. Dan ketika saat itu Kaido berpikir
Jika serangan Oden tak berhasil dikecoh, kemungkinan dirinya akan dapat dikalahkan. Kemudian kejadian di masa lalu dengan Oden pun seolah tak sengaja terjadi kembali saat ini, ketika dirinya akan terkena serangan dari Luffy. Bos CP0 yang telah berhasil mengecoh serangan Luffy pun akhirnya menjadikan kesempatan untuk Kaido memberikan serangan telaknya pada Luffy. Kemudian di akhir chapter, dengan gada besinya, Kaido pun berhasil memukul Luffy hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sementara bos CP0 yang telah berada di sana, nampaknya dia pun sedang dalam keadaan amarahnya yang meluap-luap. Pada chapter 1042 ini kita kembali dihadapkan dengan keadaan tragis yang telah terjadi menimpa Luffy. Mungkinkah keadaan yang menimpa Luffy ini akan berakhir sama dengan kejadian yang telah menimpa Kozuki Oden di masa lalu? Ataukah ada keajaiban lain yang terjadi sehingga Luffy dapat dibangkitkan kembali untuk mengalahkan Kaido? Sangat menarik sekali untuk kita terus ikuti pembahasan lainnya di next chapter. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Paradox.